Halo Kak, masih di mute Kak. Oh, masih di mute. Pantasan tadi ya. Saya nggak bisa ngomong ya. Dengar. Oke, selamat siang ya, Ho. Selamat siang Kak, sebentar Kak, habis ambil pulpen. Oke, oke. Pulpen sama buku jangan lupa. Oke Kak. Oke, udah ya. Kita mulai ya. Oke. Oke. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita masuk materi baru. Suasana kita itu adalah suasana robot-robotan ya. Jadi saya lagi senang-senangnya nih sama Transformer. Ya. Oke, Aho ya. Hari ini kita nggak ada kuis ya, kuis gitu ya. Nggak ada kuis ya, kakak belum siapin juga soal sebetulnya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, ada yang masih bingung nggak untuk materi yang ini, matrix? Kalau bingung, paling pun ntar nanti saya tanya lewat WA Kak. Gitu. Soalnya kalau ditanya bingung yang mana, saya juga bingung gitu, bingung yang mananya gitu. Bingung? Gitu Kak. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu gitu ya. Nah, itu Kak. Tapi nanti kalau misalkan ada yang saya bingung, saya tanya lewat WA ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi intinya kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan matriks apa gitu ya. Terus operasi matriks kita sudah belajar penjumlahan, perkalian sama sama pengurangan, terus determinan kita belajar apa itu determinan, bagaimana cara mencarinya. Terus kemarin kita juga belajar tentang apa itu minor, cofactor, dan adjoint. Dan terakhir kita belajar bagaimana inverse matrix ya. Nah, inverse matrix itu kita belum ada kuis nih ya. Mungkin dalam waktu dekat ini kakak akan siapkan soal ujiannya. Oh ya, soal ulangan yang pertama tuh udah dikerjain belum? Udah selesai belum? Udah Kak, tapi belum saya. Nanti dikirim ya. Ini kakak belum tahu nih hasilnya Ya. bagaimana ya. Nah, terus nanti kakak yang keduanya nanti juga kakak akan siapkan. Jadi nanti dipelajari lagi materi-materinya. Materi yang kemarin kakak belum upload di Google Classroom ya, nanti kakak upload lagi di Google Classroom termasuk videonya, termasuk juga materi-materinya gitu ya. Oke, nah terus hari ini kita akan langsung masuk ke materi baru. Materi kita itu adalah transformer ya. Tapi sebelum kita masuk materi baru nih ya, sebelum kita masuk ke materi baru, kakak akan coba bahas yang kemarin ya. Kakak lupa tuh, lupa banget tuh. Kamu juga nggak ingatin aja. Nanti kalau kakak lupa, nanti ingatin aja. Kak, gimana kemarin ya gitu. Kakak pas mau WA nih kan, belajar saya baru ingat, aduh ini belum selesai ya gitu. Coba kita bahas bentar ya. Oke Kak, sip. Oke. Ini kita bahas kemarin itu soalnya adalah warna ini ya. Kelihatan bro. Kita aja gitu. Oke, kemarin kita ada soalnya itu adalah ada sebuah 5 segitiga gitu ya. Iya. 5 segitiga. Aduh. Di sini T, A, B, C. Ini panjangnya kalau nggak salah 10 ya. Ini 10, 10, 10, dan ini 12 ya. Iya. Oke. Yang pertama yang ditanya adalah titik tingginya ya. Iya Kak. Jarak T ke sisi ABC atau disebutnya juga tinggi ya. Ini kalau kita kasih tinggi kayak gini di sini. Ya. Dan ini pasti di sini siku-siku ya. Nah, yang satu hal yang harus kita ingat adalah titik tinggi ini, titik berat itu terbentuk ketika kita membentuk sudut garis bagi sini. Garis bagi sisi ya, yang membagi sisi sama panjang sini. Jadi kalau garis dari sudut ini kita hubungkan ke garis di sini yang membagi sudut di sini sama besar, maka akan membentuk namanya titik berat. Titik berat itu berada di tengah-tengah segitiga ini dan juga menjadi tinggi sebuah limas seperti itu. Ya. Nah, yang kita tanya adalah
sorry. Terus setelah itu, nah itu dulu ya. Pertama adalah kita akan tarik garis ya, garis tinggi di sini, di mana dia posisinya di tengah-tengah segitiga ya, segitiga sama sisi ya. Di mana di sini adalah kita kasih misalnya titik ini itu adalah O ya, O misalnya. Ya. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana mencari titik TO gitu ya. TO itu berapa sih tingginya gitu ya. Nah, untuk mencari titik TO ini kita harus mencari salah satu segitiga yang bisa kita pakai. Kita punya modal, kita punya 10 cm, kita punya 12 cm, mana ya yang bisa kita optimalkan untuk mencari titik TO gitu. Nah, biasanya nih kita bisa pakai di sini itu adalah kita coba pakai ini salah satu segitiga aja nih. Kita pakai segitiga T A. Nah, ini kita kasih satu lagi sisi di sini nih, TAP dari sini ya. Boleh manapun kita sebenarnya kita pakai sebenarnya kan. Yang penting adalah kita nanti membentuk segitiga nih, membentuk Pitagoras yang TO ini. Bisa kita hubungkan sama mana sih cari TO-nya itu? Sementara kita punya 10 cm nih. 10 cm di sini kan. Nah, ya bisa kita pakai TAO, nanti kita cari sini nih, TAO seperti ini. Ya, TAO seperti ini, atau misalnya kalau dalam hal ini kita ambil aja segitiga panjangnya. TPA. Ya, segitiga TPA dulu kita ambil nih. Jadi P ini di tengah-tengah sisi C, B, T gitu. Paham ya? Oke. Itu dulu, kita keluarin dulu segitiga itu. Jadi kita ketemulah sebuah segitiga di sini namanya segitiga T A P. Nah, di mana di sini ada O. Nah, kita akan cari TO ini nih. Ini katanya 10 cm. AP kita nggak tahu berapa, TP kita nggak tahu berapa. Oke ya. Nah, oke, setelah itu TP sama TA bukannya sama ya, Kak? Apa? TP sama TA bukannya sama, Kak? Itu 10 beda. cm. Beda. Itu sebenarnya beda panjangnya itu loh. TA sama dengan TC sama dengan TO, tapi nggak sama gitu loh. Kalau kita garis sedikit gini nih, garisnya ke sini, beda itu panjang beda. Ini kan sama kayak gini nih, ya kan? Kalau kita bikin garis kayak gini nih, ya kan, kayak gitu. Panjangnya beda, ya. Kalau TA iya sama dengan 10, tapi kalau TO itu belum tentu sama dengan 10. Tadi barusan kakak coba cari sih, kalau kakak lihat tadi itu nggak ada jawabannya ya. Tapi coba nanti kita cek lagi ya, udah nanti bisa di sini ya. Oke ya, jadi ada TA, segitiga TAP gitu. Nah, terus apa yang kita cari, yang kita butuhkan lagi? Untuk mencari TO, kita butuh AO atau OP. Ya, AO atau OP nih berapa ya? Jangan kasih gitu untuk bilang sama panjang. Kita butuh ini atau kita cari ini nih, terserah manapun. Tapi kita coba cari AP dulu aja deh. AP dulu aja ya. Kita coba cari AP dulu. Ya, saya coba cari AP dulu. Cara mencari AP gimana? Nah, kita lihat nih. Di sini karena segitiga sama sisi, di sini nih, ya. Ini juga siku-siku nih. Sehingga kita bisa mencari AP dengan kita perhatikan segitiga ACP. Ya, ACP. Ya, maka bentuknya kayak gini nih, ACP. A-nya di sini ya. Terus segi-sikunya di P, di C. Terus di sini. AC-nya itu 12 ya. Iya. Ya. Terus PC-nya berapa? Nah, PC karena ini adalah titik bagi yang membagi sisi sama panjang, titik berat yang membagi sisi sama panjang, maka di sini PC itu adalah 6. Ya, kenapa sih 6, Kak? Karena yang ini sama panjang ya. CP sama PB sama panjang. CP sama PB sama panjang. Kok bisa sama panjang, Kak? Karena kalau kita mau cari sudut tengah-tengah dalam sebuah segitiga untuk limas, maka dia harus dibikinlah namanya sudut garis berat. Oke, ya, pertemuan garis berat itulah titik tengah-tengahnya si segitiga kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Sampai sini paham? Oke. Nah. Oke. Kita lanjut ya. Berarti kalau untuk mencari AP, ya udah kita pakai rumus Pitagoras saja ya. AP sama dengan akar dari 12 kuadrat kurang 6 kuadrat. Berarti sama dengan 144 kurang 36. Kalau nggak salah sini 108 di sini. Betul nggak? Iya. 108 ya. Nah, 108 ini kita cari deh. Berapa sih 108 ini? Pakai cara yang akar itu 108 kita bagi 2 dulu. 54 ya. Kita bagi 2. 54. Berapa sih? 27. 26. 27, 27, Kak. 27 ya? 27.
Terus kita bagi 3 dapat 9. 9. Bagi 3 dapat 3. Berarti 108 sama dengan 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 3 ya. Sorry, 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 2 ya. Kali 3 ya. Betul kan? 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 3. Ya. Yang 2 kuadratnya kita hilangin. Kita keluarin. Berarti 2 kali 3. Akar 3-nya tetap dalam. Jadi ini keluar. Ini juga keluar. Ini tetap dalam. Karena nggak punya pangkat. Berarti sama dengan 6 akar 3. Oke ya, 6 akar 3 nih. Ketahuan nih, panjang AP-nya dapat 6 akar 3. Oke. Nah, terus kalau dulu kita pernah belajar yang namanya untuk mencari AO berapa sih panjangnya, AP berapa? Kalau dulu kita pernah belajar, kalau Yahoo pernah belajar namanya kesebangunan. Ya. Belajar namanya kesebangunan. Nah, maka dalam sebuah segitiga kesebangunan kongruensi ini nggak perlu nggak perlu kita cari asal dari mana ya. Nanti kita ada yang sudut-sudut, sisi sudut-sudut dan segalanya gitu, carinya agak panjang juga membuktikannya. Tapi nanti kita bisa mencari bahwa AO ini ya, perbandingan antara AO dan OP itu adalah 2:1. Jadi AO-nya 2, ininya 1 gitu. Ya, ini sebuah keistimewaan pada titik-titik berat. Sebuah keistimewaan pada titik berat sebuah segitiga. Ya, jadi kalau misalnya gini nih, kita punya segitiga, ya, ini sama sisi, terus habis itu kita tarik titik berat, ya, maka kalau misalnya di sini 2A, maka ini A. Kalau di sini 2B, maka ini B. Kalau di sini 2C, maka ini C. Gitu. Ini sebuah keistimewaan yang kita hafal. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketahui nih, ini kan A ya, A, B, C, ini sekarang kan. Nah, diketahui panjangnya berapa tadi? 6 akar 3 ya. P sini. Nomor ya. Sama dengan 6 akar 3. Berarti kita bisa mencari AO sama dengan, berarti 2/3 dong, betul nggak? Iya. 2/3 kan? 2/3 dikali AP. Sama dengan 2/3 dikali 6 akar 3. 3. Sama dengan 4 akar 3. 4 akar 3. Oke, ketemu ya. Jadi ini ketemu 4 akar 3 nih. Oke, nah cara mencari OT-nya atau TO tingginya ya udah kita pakai rumus Pythagoras saja. Pythagoras berarti 10 kuadrat kurang 4 akar 3 kuadrat. Kuadrat. Jadi 100 kurang Terus 4 akar 3 kurang kuadrat berarti 16 kali 3 ya. Berapa tuh? 16 akar 3, Kak. 16 kali 3. Oh, 48. Berapa? 48. 3 kali 6, 48 ya? 3 kali 6? Bukan dong. 48 ya. 3 kali, oh ya, 48. Iya, Kak. Benar-benar. 48. Berarti 100 kurang 48 berapa? 52. 50? 2. 52 kita ini kan 52 itu bagi 2 berapa? 26. Bagi 2? 20. 13. Berarti 52 itu sama dengan 2 kuadrat kali 13. Maka hasilnya adalah 2 akar 13. Nah, ini yang tadi kakak lihat sih nggak ada jawabannya gitu. Kakak confirm ke beberapa orang yang ngerjakan sih hasilnya rata-rata tuh 2 akar 13 seperti ini. Sementara kemarin kalau nggak salah opsinya itu adalah nggak tahu ya kenapa ya. Nggak tahu, Kak. Guru saya sih Tapi caranya begitu. agak gimana? Saya nggak expect kalau caranya kayak gini loh, Kak. Kenapa? Nggak berekspektasi kalau caranya kayak gini. Kalau di sekolah gimana caranya, Yahoo? Belum diajarin, Kak. Kan saya baru masuk ini, baru banget masuk materi dimensi ruang. Terus gimana itu terus nggak sama sekali nggak ada teori itu apa gitu? Maksudnya nggak Ya, diajarin gitu loh, panduannya apa gitu? Kan waktu itu saya ngomong, guru saya ngasih video, tapi videonya itu pembahasannya secara benar-benar dasar banget, Kak. Nggak dijelasin sampai seterusnya gitu. Jadi benar-benar dasar kayak, berarti rumus ini sama dengan ini udah gitu doang, Kak. Gitu. Begitu ya? Iya. Ini kan kalau ada opsinya ya.
Iya, Kalau itu opsinya ini, tapi nggak ada, kakak lihat sih nggak ada ya. Jadi kalau di sini apa namanya Yahoo, yang apa sih yang dipakai di sini materinya gabungan sini. Pertama kita belajar tentang bangun ruang, ya materi yang terlibat di sini ya. Pertama kita belajar tentang bangun ruang, ya. Jadi sini gabungan materi, sana bangun ruang, ya. Bangun ruang. Terus yang kedua belajar tentang kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga nih, ini nih ada materi sebutan segitiga juga nih. Terus ini juga ada kita belajar Pitagoras. Memang ini gabungan sih Pitagoras nih. Mau nggak mau harus mengetahui juga bangun ruang, bagaimana rumus 5, terus setelah itu Pitagoras seperti apa, seperti itu. Terus, salam. Terus? Pulang. Ini mesin. Itu disemutin. Baunya. Dia udah beli ayam. Beli ayam tadi. Ini ayam. Oke. Masih di mute, Kak. Oke, kita lanjut ya. Jadi gitu caranya ya Yahoo ya. Jadi kalau ada lagi nanti soal seperti ini, kurang lebih caranya seperti ini. Kalau sebagian besar yang kakak tahu soalnya sih biasanya diketahui apa namanya rata-rata sih ini tuh diketahui ininya nih ya, di sini diketahui, atau setahu kakak sih biasanya ada juga yang panjang ini diketahui nih, panjang AP ini diketahui nih, ada juga seperti itu gitu. Ini agak cukup kompleks sih yang ini tuh. Mungkin gurunya memang sengaja kali ya ngasih yang babak kompleks, jadi sekalian belajarnya langsung dalam gitu. Ya. Iya. Gitu. Ya, rata-rata tuh ini agak langka sih soal. Ini agak langka, jadi agak langka soal seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Oke, dah cukup. Oke, berarti Kak, satu soal ini nih sama aja kayak harus paham tiga materi ya, Kak? Iya, berkaitan-kaitan aja sebenarnya tuh. Ya begitulah biasanya kalau soal-soal apa namanya, soal-soal yang di apalagi olimpiade kan pasti begitu biasanya. Nggak tahu ya ini soal olimpiade itu gimana ya? Enggak kayaknya sih. Gimana begini? Kayaknya soal-soal masuk-masuk ini kayaknya masuk-masuk masuk universitas kayaknya sih. Kalau feeling kakak sih gitu. Oke gitu ya, kita lanjut ya. Ya, Kak. Oke, jadi kita lanjut pelajaran baru kita hari ini ya. Pelajaran baru kita hari ini adalah kita akan belajar tentang transformasi. Bentar ya. Kak suka screenshot nih. Transformasi ya. Jadi kita belajar transformasi. Nah, pernah nonton Transformer kan? Pernah dong gitu. Nah, hari ini kita akan belajar transformasi. Nggak ada kaitannya sebenarnya sih Transformer sama transformasi ya. Jangan nanti dianggap transformasi itu Transformer ya, enggak juga sih. Beda ya, bukan Transformer ya. Bapak, kita biar lebih kayaknya bagus aja gambarnya saya lihat gitu. Kita ambil transfer aja kayak gitu ya. Oke, di transformasi ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, ada 4 ya.
Ada 4. Jadi nanti kita belajar tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi seperti itu. Jadi 4 ini yang nanti akan kita pelajari ya. Nah, hari ini mudah-mudahan kita selesai sampai refleksi. Mudah-mudahan kalau nggak selesai minimal kita bisa sampai translasi aja kita selesai, udah good juga sih sebetulnya. Oke ya, terus nah sekarang kita akan belajar pertama dulu tentang translasi ya. Oke, sebelum kita selesaikan translasi, jadi transformasi geometri ada 4 yang kita pelajari kayak kakak bilang tadi ya. Jadi kita ada belajar tentang translasi itu pergeseran. Terus nanti kita belajar yang namanya refleksi, ya refleksi itu penjerminan. Terus kita belajar tentang rotasi, ya perputaran, dan dilatasi perkalian. Nah, keempat-empat ini, baik itu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, nanti bisa dilakukan untuk titik ya. Jadi transformasi kita lakukan terhadap titik. Jadi bisa translasi titik, refleksi titik, rotasi titik, dilatasi titik, dan juga ada transformasi kurva. Jadi yang kita geser, yang kita cerminkan, yang kita putar, yang kita perkalikan itu adalah kurva atau garis. Nah, ini nanti bisa titik sama bisa garis. Dan komposisi itu untuk gabungan ya. Seperti itu. Oke, pertama kita akan coba lihat langsung. Kita akan coba lihat langsung apa itu translasi ya. Konsep translasi itu kayak gimana sih gitu. Nah, contoh misalnya kita lihat seperti ini misalnya nih. Jadi misalnya kita punya titiknya adalah A 2.3 gitu. Terus setelah itu jika titik A ini digeser 6 satuan ke kanan, ya ini ya 6 satuan ke kanan, terus 4 satuan ke atas, maka tentukan koordinat hasil pergeserannya gitu. Katanya adalah 6 satuan ke kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya, 6 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, maka akan ketemulah di sini titik barunya, atau kita sebut dengan A aksen. Titik barunya adalah berapa? 8,7. 8,7. Gitu ya, 8,7. Nah, makanya kalau di sini bisa kita tuliskan bahwa jika A, X, Y ditranslasikan terhadap T, A, B. Nah, A, B itu berarti 6 dan 4 ya. 6 ini berarti X-nya nih. 4 nih Y-nya nih. Maka akan menghasilkan A aksen. Di mana aksennya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kalau kita lihat ya, nah, sebentar. Kalau misalnya kita gambarkan menjadi sebuah konotasi, berarti di sini adalah T-nya, A-nya berapa? 6, 4 ya. 6, 4. Ya, maka akan menjadi A aksen. Maka hasilnya adalah 8,7. Gitu. Nah, caranya ya. Nah, caranya jadi kalau kita ambil singkatnya itu adalah jika A, X, Y kita translasikan terhadap titik T, di mana T itu A, B, maka A aksennya adalah X tambah A dan Y tambah B. Nah, ini rumusnya nih. Ya, langsung aja gitu ya. Jadi kalau kita translasikan itu adalah ya udah terhadap kalau kita geser berapa satuan X yang Y berapa, maka hasilnya adalah XX tambah A dan Y-nya ditambah B gitu. Oke ya. Nah, contoh misalnya ini rumusnya setelahnya ya. Nah, contoh misalnya nih. Nggak usah buat contoh ya, langsung aja sini. Nah, ini nih yang kakak bahas barusan. Jadi, jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, atau digeser ya, sejauh A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen di mana X aksen yang ini sudah ditulis dengan berarti A, X, Y ditranslasikan terhadap T, A, B, maka hasilnya adalah A aksen. A aksen di mana X aksen, Y aksen hasilnya. Di mana X aksen itu sama dengan X tambah A, Y tambah B. Atau ditulis kayak gini juga apa-apa. Ya. Ini notasinya notasi siapa ini? Masih ingat? Ini namanya notasi matriks ya. Ya. Ini notasi matriks ya. Matriks 1 kali 1. Oke. Nah, contoh misalnya nih, kayak gini nih. Ya. Tentukan bayangan titik A min 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Berarti translasinya ada 217 ke kanan dan
Ini ke bawah. Berarti kalau ke kanan berarti ini adalah sumbu X ya. Ini sumbu Y. Itu kan kalau ke kanan kiri sumbu X, ke bawah ke atas sumbu Y. Berarti X aksen Y aksen sama dengan min 5 6 6 ditambah 2017 min min 2020. Maka hasilnya adalah 2012 kurang 2000 min 2014. 2014 ya. Jadi ini hasilnya nanti. Jadi hasilnya adalah 2014. Jadi kalau kita tulis adalah X aksen, Y aksennya adalah 2012, min 2014. Oke. Coba yang nomor 2 coba. Nomor 2 coba. Gimana? Ya, aku kerjain. Tipe aksennya sama dengan Digeser itu sama ditranslasi sama ya, Kak? sama. Digeser itu kan translasi itu kan bahasa kerennya. Kan dari geser. Berarti satu B tambah T. Berarti berapa? 1. Berarti 1 min 5 ditambah min 4 min 2. Oke, hasilnya? Min 3. Min 3 min 7. Maka translasinya adalah B aksennya, maka X aksen, Y aksen sama dengan min 3, min 7. Itu ya. Ini gampang ya. Kok di sini hasilnya min 4, min 2. Orang-orang hasilnya kok min 1, min 5 ya. Oh iya benar-benar 1, min 5 ya. Dapatnya adalah min 3, min 7. Oke, good ya. 7. Nah, gimana kalau misalnya yang ditranslasi itu adalah garis. Nah, ini yang kakak bilang tadi nih. Ini garis nih, ditranslasi. Nah, kita harus ingat, tadi katanya adalah jika T, tentukan garis ya. Anggap aja ini garis A ya. Berarti A, anggap ini garisnya A ya. Berarti A, aksen itu kan sama dengan tadi A ditambah T ya. Oke, gitu ya. Berarti kalau misalnya kita punya X aksen, Y aksen, berarti tadi XY ditambah Y tambah AB. Tambah AB ya. Tambah AB gitu tadi ya. Nah, jadi kalau begitu berarti X aksen itu sama dengan X tambah A gitu ya. Y aksen itu sama dengan Y tambah B gitu ya. Nah, kita harus rubah dulu nih ke dalam bentuk X sama dengan. Kenapa? Karena nanti X-nya kita akan substitusi ke sini. Berarti kalau X aksen tambah sama dengan X plus A, berarti X sama dengan X aksen min A gitu ya. Oh ya. Ya, berarti Y sama dengan Y aksen min B gitu ya. Iya. Ya, nah sekarang kita masukin. Kita masukin nih. X aksen, sorry, langsung ke sini aja lah. Berarti di sini, berarti di sini X aksen kurang A-nya berapa? Min 2 ya? Itu enggak? Min 2. Min 2 ya, berarti sama dengan X tambah 2 gitu ya. Iya. Oke. Terus berarti Y aksennya berarti Y aksen 3. kurang 3 ya? Y kurang. Iya. Y kurang 3. Gitu ya. Nah, kita masukin ke sini nih. Berarti 2X terlalu tipis ya. Berarti 2X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. 2 dikali X-nya, X plus 2 gitu ya. Tambah 2 ya. 3 kali Y min 3 gitu ya. Y min 3. Kurang 6 sama dengan 0 ya. Nah, kita kaliin aja. 2X plus 4 tambah 3Y min 9 kurang 6 sama dengan 0. Oke ya. Habis itu ya udah kita kalikan 2X kita kelompokin. Tambah 3Y
Ini 4, ini 2, min 2, kurang 11 gitu ya. Iya. Nah, inilah apa namanya titik aksennya inilah 2x plus 3y kurang 11. Gitu. Kalau nyari X dan Y-nya aja nggak bisa juga ya, Kak? Kenapa? Kalau nyari X dan Y-nya doang bisa nggak, Kak? Jadi itu kan yang A itu kan 2X tambah 3Y min 6 ya. Yang kalau misalkan X-nya 0 berarti Y-nya ini. Gitu. Oh, Bisa bisa, nggak, Kak? bisa. Bisa. Nyari X-nya aja. Nanti ada soal seperti itu. Tapi bukan nyari X-nya aja sih, lebih tepatnya sih. Nanti ada soal seperti itu sih, cuman bukan nyari X-nya aja, beda soalnya. Bentar ya, oke, kita lihat dulu. Ya, 2X plus 3Y, 11 ya. Oke, sekarang ini ada contoh soal. Coba, kerjain coba. Titik A ditranslasikan oleh T sama dengan 3 min 2. Menghasilkan titik, nah ini kebalikannya nih, coba gimana caranya? Bisa nggak? Ayo. Itu kan, Kak, C ya? Apa? C ya jawabannya? Berarti ini, coba ya. Berarti A sama Ya. dengan gitu kan ya. A aksen sama dengan A Ya. tambah T gitu. Berarti A sama Ya. dengan A aksen kurang T gitu ya. Berarti 1 min 1 kurang 3 min 2 ya. Ya, 1 min 2. Min 1 kurang 2 berarti 1 tambah 2. Berapa? Berarti Min 2, 1. Tadi yang mana jawabannya? berarti ini ya. Yang D ya, Kak? Yang D jawabannya. Paham nggak maksudnya ini? Aduh. Iya, Kak. Itu iya dipindah ya. Tinggal Yang A dibalik aja. dipindah. Jadi kalau tadi itu A aksen sama dengan A plus T kan, rumus dasar kan. Sekarang yang tanya A-nya. Berarti A sama dengan A aksen kurang T. Kita balik aja caranya ya. Berarti sama dengan A aksennya kan ini kan ya. A aksennya 1 dan min 1. T-nya 3 dan min 2. Ya udah kita kurang aja. 1 kurang 3 min 2, 1 kurang min 2 berarti 1 tambah 2 kan, 1. Jadi jawabannya adalah min 2. Oke ya. Oke, Kak. Oke, terus misalnya ini nih. Coba. Gimana nih? Segitiga PQR dengan koordinat P 02, Q min 1 0 dan R min 3 4. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen jika koordinat titik P aksen min 4, min 4. Koordinat titik Q dan R adalah. Nah, gimana caranya nih? Coba. Bisa? Satu-satu ya, Kak, ini berarti ya? Ya. Berarti yang pertama kita cari dulu nih. T-nya berapa? P dapat ke P aksen nih. Cuman kita nggak tahu T-nya. Nanti kalau sudah dapat T-nya baru kita bisa transfusikan si Q sama si R. Gitu kan? Jadi kan P itu kan sama dengan P aksen sama dengan P tambah T ya. Nah, P aksennya kita tahu kan? Berarti di sini kan 4,4 ya. 4, min 4, 4, min 4. P-nya juga kita tahu 0, 2. T-nya kita nggak tahu nih. Berarti T sama dengan ini tambah berarti T sama dengan P aksen kurang P gitu ya. Iya. P aksennya 4, min 4 kurang 0, 2. 0, 2. Berarti 4 kurang 0 dapat 4. Terus 4 min 6. 4 kurang 2 dapat min 6. Min 6. Ya. Jadi P ini ditranslasikan oleh titik T 4,6 min 6. Habis itu diapain? Habis itu ya udah, kita juga translasikan yang lain pakai titik T ini. Ya kan? Gitu kan? Gitu logikanya kan? Oke, berarti Q sama Q aksen sama dengan Q tambah T. Q-nya berapa? Q-nya min 1, 0. Min 1, 0 tambah. T-nya berapa? 4 min? 4 min 6. Ya, 4 min 6. Ya. Kita tambahin aja nih, min 1 tambah 4, 3. 0 tambah min 6 berarti min 6. Ini titik Q aksennya nih. Q aksennya 3.
3,6 berarti ini udah mungkin, ini nggak mungkin ya, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, nggak mungkin. Berarti jawabannya antara A sama B. Sama lagi belakangnya ya, coba ya. Coba kita sekarang kita cari R. R aksen sama dengan R tambah T ya. R aksennya Ya. itu R-nya adalah berapa? Min 3,4 ya. Min 3 tambah. Iya, berarti 1. Berarti itu kakak kayaknya. Berapa? 1 Kakak. min 2. 1 min 2. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi kita cari dulu T-nya berapa? Titik translasinya berapa gitu ya di sini tuh. Translasinya berapa sih di sini gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat misalnya nomor 3. Nah, coba nomor 3 gimana coba caranya? Akan memetakan. Diketahui A aksen 6 titik min 1 adalah hasil translasi dari 2 min 4 oleh T. Translasi T akan memetakan titik min 2, 3 ke titik. Nah, ini gimana maksudnya nih? Coba. Coba dulu kerjain ayo. Oke. Oke kak, temu kak. Ayo. A, B, C, D, E. E. E ya, oke, kita cek ya. Katanya, jadi kita cari dulu ya. A ini ditranslasikan oleh T, A ini ditranslasikan oleh T ke A aksen. Nah, T ini kita pakai lagi untuk mentranslasikan si B katanya ya. Berarti A aksen sama dengan A ditambah T. Katanya berarti T sama dengan A aksen kurang A gitu ya. Sama ya? Ya. Berarti A itu katanya 6 min 1 dikurang A aksen ya. A-nya 2 min 4. 4. Berarti T-nya sama dengan 4. 3. 3 ya. Hmm. Oke ya. Nah, sekarang kita pakai ini untuk mentranslasikan si B ya. KB Ya. aksen sama dengan B tambah T. Tambah Min 2 3 tambah 4 3. 3. Berarti berapa? 2 6. 6. Iya. Oke, good. Bisa berarti ya. 2,6 ya. Oke, nomor 4 coba. Udah. Yuk cuci tangan yuk. Ganti bajunya. Udah kak. Yang mana jawabannya? D. Yang D. Yakin? Ya. Iya, saya yakin. Coba ya. Sepertinya. Berarti hasil transaksi. Berarti transaksikan dulu. Berarti P 4,5 ditransaksikan dulu ke T 3 min 1. Habis itu dapat berapa gitu, terus transaksikan lagi ke T2. T2. 2 gitu ya. Coba dulu P aksen ya. P aksen berarti P tambah T ya. Iya, Berarti T pertama. 45 ya.
Iya, tambah 3 min 1. 3 min 1. Oke. Hasilnya 7 4 4. Oke. Terus P aksen. Berarti tambah lagi. T aksen 2 ya, tambah T ya. T2, sorry. Berarti 74 Ditambah tambah min 2 min 22. Oke, min 22. Oke, good. Hasilnya 5 56. 56. Oke, good. Bisa berarti ya. Oke, lanjut lagi yang nomor 5 coba. Coba nomor 5. Bisa nggak? Jika titik A, min 1, min 3 ditranslasikan oleh T1A, min 4. Nah, ini mungkin yang masuk kamu mungkin nih. Enggak, beda deh. Yo, gimana caranya nih? Bisa lah ini mah. Ikutin aja soalnya. Oke, coba dulu. Ayo. Bisa? Oke. Eh, Bisa dong. Nih, titik A aksen, oke. titik A, Itu kan A min T. ya, Berarti titik. Ya, coba ya, kita bahas ya. Titik A min 1 min 3 ditransaksikan oleh T1 A, min 4. Dilanjutkan transaksi oleh T2 1 min B. Maka menghasilkan titik. Oke, berarti A dikatakan ya. Ditransaksikan melalui titik T1 katanya ya. A min 4 ya. Terus dilanjutkan lagi. Sorry, ini bukan aksen ini. Ya. Aksen. Terus dilanjutkan lagi ke translasi 1B. Maka menghasilkan katanya A aksen 2 hasilnya adalah 1 min 2. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita mencari A aksen dulu, kita cari dulu aja A aksen ya. A aksen sama dengan A ditambah T gitu ya. A-nya berapa? Oke. A-nya min 1 Berarti min 1 min 3 tambah A min 4. A min 4. Maka A aksennya adalah 1 tambah A, min 1 tambah A, sama min 7 gitu ya. Min Betul nggak? ya. Benar. Oke. Lanjutkan lagi nih. A aksen 2 ya. Ya. Min 1A. T2 berarti menghasilkan titik. Oh, ini A aksen 2 kayaknya nih ya. Ini A aksen 2 ya. Ya, aksen 2 ya. A aksen 2 ya. A aksen 2 berarti A aksen 1 ditambah A gitu ya. T. T ya. Iya. T2. Berarti aksen satunya berapa tadi? Min 1 tambah A. Itu min 7. Tambah Ditambah 1B. Atau gini kita tulis aja di sini ya. Aksen itu katanya adalah 1 min 2 ya. Ya kan? 1 min 2. Iya. Oke, kita lanjut. 1 min 2. Aksennya adalah Berarti ini habis ya. Min 1 ya Kak tetap. Ini habis. Jadi A ya. Oh, Ya kan? Terus ini A min 7B. min 7 tambah B. B. Betul nggak? Iya, tambah B. Iya. Ya. Kalau gini berarti A-nya sama dengan 1, betul ya? Iya. Terus min 7 tambah B sama dengan min 2. B sama dengan min 2 Pindah. tambah 7 sama dengan 5. Itu, Betul ya? berarti ini ya Kak. Berapa berarti? A kurang 2B berapa? Min 9 ya? Min 9 ya? A-nya berarti min 2 kurang 2 dikali 5. Pokoknya 8. A-nya 1 ya? A-nya 1. Ya. 1 kurang dong berarti. 1 kurang 10. Oh ya, bisa ya. Yang mana? Yang B ya? Nih. B. Oke. Nomor 6 sekarang. Coba nomor 6.
Persamaan hasil transaksi garis 2X min 3Y sama dengan 4 oleh T sama dengan 1 min 2 adalah. Coba. Coba gimana, yo? Coba yo, ingat aja ya kayak tadi ya. X, Y, aksen itu sama dengan XY ditambah AB. Coba selesaikan dulu. X aksennya berapa nanti dapatnya. Oke, bukan aksennya, X-nya berapa. Terus Y-nya berapa. Nah, X Y-nya tuh disubstitusi ke sini. Ya, tapi diputar posisinya karena nanti hasilnya kan X aksen sama dengan. Tapi masukin bukan X sama dengan tapi X sama dengan. Coba. Bisa? Saya bingung Kak cara nentuin X dan Y-nya nih. X dan Y-nya? Iya. Yang ini? Iya. X-nya di sini kan nggak ketahui ya? Iya. Kan kita tahu Sama bahwa Y-nya. ya di luar ini ya, di luar ini ketika kita memproses translasi yang pasti adalah kita akan menemukan titik X baru dan titik Y baru kan? Iya. Titik X aksen baru itu kita tahu tadi rumus di awal itu adalah X aksen itu sama dengan X ditambah A, Y aksennya Y tambah B. Ya kan? Itu rumus umumnya tadi kan. Jadi Jadi X aksen itu sama dengan X ditambah A. Itu tadi rumus umum ya. Jadi kalau kita mencari Y aksen berarti Y tambah B. A tambah B kan gitu. Nah, A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya min 2. Jadi kita masukin aja. Berarti X aksennya sama dengan X ditambah 1. 1. Terus Y aksennya sama dengan Y tambah Y min 2. Y min 2. Nah, yang kita masukkan di sini kan ini kan bukan X aksen tapi X awal. Berarti kita rubah nih X sama dengan, bukan X aksen sama dengan. Berarti X sama dengan X aksen min 1, betul nggak? Ya kan? Nah, itu rubah nih. Satunya kita pindah ke sini. Min 1 gitu kan ya. Dan Y-nya sama dengan Y aksen tambah 2. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya. Jadi kita ketemu nih X-nya sama dengan Y sama dengan sekian. Baru kita substitusikan ke sini. Kita masukin. Tadi katanya adalah 2X tambah kurang 3Y sama dengan min 4. 2 kita masukin X-nya berapa? X aksen min 1 kurang 3Y-nya berapa? Y aksen min plus 2 sama dengan min 4. Kita kalikan ke dalam. Berarti 2X aksen kurang 2 kurang 3Y aksen kurang 6 gitu ya? Iya. Oke, 2X aksen kurang 3Y kurang 8. Pindah ke samping aja kali, tambah ya langsung ya. 4 sama dengan 0. Enggak deh. 4-nya tak belakang deh. Jadi sama dengan min 4 ya. Nah, ini jawabannya nih. Terus aksennya kita hilangin aja. Aksennya cuma penanda doang kalau misalnya itu sudah hasil translasi kan. Jadi nggak perlu pakai aksen juga apa-apa. Jadi 2X kurang 3Y kurang 8 sama dengan min 4. Kenapa dihilangin? Itu kan aksen sebenarnya bahwa itu sudah ditranslasi, itu aja sebenarnya untuk penanda doang. Maka jawabannya adalah 2X min 3Y min 8. Ada nggak? Oh, dia pengen dipindahin ya, pindah ke belakang nih. 8-nya pindah ke samping. Berarti ini pindah ke sini nih. Jadi jawabannya adalah berarti min 4 ya? Iya. 4. Terus 4 dong. 4 ya, 4. Ya, 4 ya. Jadi 2X min 3Y min 4. Atau cara ininya begini, cara gampangnya gini. Ya, cara cepatnya gini. Nggak perlu pakai gini-ginian ya, nggak perlu pakai gini-ginian nih. Ya. Jadi kalau misalnya sebuah garis ditranslasi ya, sebuah garis ditranslasikan oleh sebuah titik T, A, B, berarti nanti X-nya sama dengan X aksen ya
min A, Y-nya nanti Y aksen min B. Itu aja. Itu kayak gini kan ya. Berarti di sini kan T1 min 2 ya. Berarti nanti X-nya kita ganti dengan X aksen min dari kurang A, berarti kurang 1. Y-nya berarti Y aksen kurang B. B-nya berapa? Min 2, berarti tambah 2. 2. Langsung aja gitu ya. Jadi pakai rumus ini aja nih. Ya, jadi langsung ganti aja. X itu dengan X aksen kurang A, Y itu Y aksen kurang B. Gitu. Atau nanti dikurangin aja tandanya berubah gitu. Jadi kalau di sini kan langsung aja tuh 2 dikali X-nya berapa? Berarti X ini plus 1 jadi min 1. Terus min 3. Y-nya berapa di sini? Y-nya min 2, berarti Y tambah 2. Itu aja langsung. Ya. Sama dengan 4. Nanti diselesaikan lagi di sini dan seterusnya. Ya, pakai rumus ini aja nih. Ini nggak usah pakai gini-gini lagi nih, nggak usah pakai gini-gini lagi yang di kotak itu. Langsung aja nanti pakai rumusnya adalah rumus ini aja nih. Ya. X itu sama dengan X aksen kurang A, Y itu sama dengan Y aksen kurang B. Kalau untuk ini garis ya. Nah, ini soal selanjutnya. Nomor 7, coba. Garis L ditranslasikan T min 1,3 oleh dan menghasilkan L aksen. Nah, ini beda lagi nih. L aksen 3X min 2Y min 6 sama dengan 0. Oke, kalau ada soal seperti ini, nah kita harus ingat nih. Kita bikin analogi dulu ya, biar enggak ini ya. Kita bikin analogi dulu. Misalnya kita punya analogi gini. Kita punya garis ya. Yang punya titik deh. Punya garis nih, titik T lah. Ini kita bicara titik dulu ya. T nih. Ketika titik T ini, bukan T sih, L ya. Ketika L ini ditranslasikan oleh T. Nah, kalau oleh T berarti min 1 ini kan digeser 1 ke kiri kan, betul nggak? Kalau tadi di awal-awal kita belajar itu adalah kalau ditranslasikan itu, kalau plus itu geser ke kanan, kalau tadi kakak nggak sebutin ya, kalau plus itu kita geser ke kanan, kalau min itu kita geser ke kiri. Berarti kalau kita translasikan ke 1,3 berarti kita geser 1 ke kiri, ya, terus 3 kita geser 3 ke kanan, ke atas gitu. Maka muncul di sini L aksen. Gitu ya. Ini konsepnya dulu ya. Jadi kalau misalnya garis L nih, garis L kita translasikan dengan titik min 1,3, berarti sebenarnya yang kita lakukan adalah si L ini kita geser garisnya 1 ke kiri dan 3 ke atas. Ya, gitu. Nah, sekarang sudah diketahui L aksennya. Kita udah tahu L aksennya nih. Kalau kita pengen mengembalikan L aksen ini ke L, yang kita lakukan adalah kita geser dia ke kanan 1. Ya, kita geser ke kanan 1, terus kita geser ke bawah sebanyak 3. Ya. Maka L aksen itu, ini itu tinggal kita translasikan ke titik T, di mana titik T itu adalah kita geser 1 ke kanan dan 3 ke bawah. Karena ke kanan berarti 1, ke bawah berarti min 3. Oke? Gitu ya. Jadi kita hanya tinggal mentranslasikan garis ini ke 1 ke kanan, 3 ke bawah. Gitu. Untuk mencari L-nya. Nah, kita pakai rumus kayak tadi lagi. Bahwasanya X itu sama dengan, kita ganti dengan X min A. Di sini berarti sama dengan X min 1. Berarti Y sama dengan Y min B sama dengan Y aksen di sini ya. Y aksen plus 3 gitu ya. Ya. Nah, kelihatan nih. Coba ya, kelihatan nih. Kalau misalnya yang ditanya adalah L aksen atau aksennya, maka X-nya itu pasti berlawanan dengan awalnya. Kayak gini nih. Yang awalnya 1 menjadi min 1. Di sini berlawanan kan? Ya enggak? Jadi X-nya kita ganti dengan X aksen min 1 kan? Y-nya kita ganti dengan Y plus 2 di sini kan? Betul nggak? Di sini nih. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan. Tapi kalau misalnya yang diketahui L aksen, berarti kita translasikan ngikutin ini aja. Berarti kita ganti X-nya dengan X min 1, sama kan tandanya kan? Kita ganti Y-nya sama dengan Y plus 3. X aksen di sini ya. X aksen min 1, terus Y-nya Y aksen plus 3. Sama kan?
gitu. Nah, atau logikanya, kenapa nggak kakak langsung kasih tahu seperti ini? Logikanya seperti ini. Ternyata ketika kita logikakan, ternyata hasilnya seperti ini loh. Ini loh hasilnya. Ya udah kita langsung kita hafalin aja. Kita ambil kesimpulan aja bahwasanya kalau yang ditanya L dan L aksen yang sudah dapat isinya, ya udah kita langsung aja di sini nih. Langsung kita ganti aja. Berarti 3 dikali X aksen min 1 langsung ya. Kurang 2 dikali Y aksen plus 3. Plus 3. Ya, kurang 6 sama dengan 0. Tapi kalau L aksen yang ditanya berarti kita balik nih. X tambah 1 kurang 2, Y kurang 3 gitu ya. Nah, ini kan L aksen sudah diketahui. Ya menginverse, mereverse gitu, membalikan gitu ya. Habis itu kita kalikan ke dalam, berarti 3X kurang 3 kurang 2Y kurang 6 kurang 6 Kurang 6. berarti 3X kurang 2Y 12 tambah 3 berarti 15 ya. Sama dengan 0. Jawabannya adalah A. A. Oke. Itu catatannya ya. Jadi kalau garis ya. Ini catatan penting nih ya. Kalau garis A ya, garis A di translasi titik A, T, A, B, maka dia akan menghasilkan A aksen ya. Dia akan menghasilkan A aksen, maka ini garis ya, maka X-nya diganti dengan X aksen min A dan Y-nya diganti dengan Y aksen min B. Ya. Tapi kalau kebalikannya ya, X aksen yang ditranslasikan T A B ya, si A aksen ini kita akan translasikan lagi, translasi balik ya, maka kita tinggal X. Maka X-nya sama dengan X aksen plus A, Y-nya sama dengan Y aksen plus B. Itu bedanya ya. Lebih tepat panahnya gini kali ya. Bukan 2 nih. Ini nih. Ya. Berarti ini kakak taruh di sini berarti ini sinernya nih. Ya. Oke ya. Sip ya. Oke, sekarang coba terakhir nomor 8. Bisa nggak? Bayangan garis. Adalah P4 bayangan garis. Nah, ini gimana caranya? Berarti cari P dulu, dapat P nanti translasikan ke sini. Berarti P aksen sama dengan P kurang T kan, Kak? Iya, betul. Ya gitu caranya. Transformasinya harusnya maksimal 2 kali pertemuan selesai harusnya ya. Nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Bisa? Bisa dong.
bayangan garis katanya. Oke Kak, saya nggak ngerti Kak ini. Bisa, coba ya. Coba pertama adalah kalau di sini kan intinya adalah kita akan mentranslasikan titik ini ya. Kita akan mentranslasikan titik ini titik akhirnya tanya dia nih. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih titik TAB ini kita nggak tahu. Cuma dikasih clue. Dia pernah loh mentranslasikan P ini ke P aksen gitu. Ternyata P ini begini asalnya jadi begini gitu. Berarti kalau kita masukin, kita cari T-nya dulu. Ya. Berarti P aksen itu kan P tambah T ya. Berarti T sama dengan P aksen kurang P gitu ya. Nah, P aksennya berapa? P aksen itu adalah min 4, min 1 gitu ya. P-nya? P-nya itu min 5, min 3 gitu ya. Ya. Nah, habis itu kita dapat tuh. Berarti min dengan dapat 1 dan 2. Nah, ketemu nih T-nya nih. T-nya 1, 2. Oke ya. Nah, titik garis inilah yang kita transaksikan pakai ini. Oke ya. Nah, ingat tadi ya. Kita gantinya tadi kalau misalnya garis itu kita transaksikan, kita pakai rumus ini aja nih ya. Pakai rumus ini aja nih. Kebalikannya aja, kebalikan ya. Berarti kalau misalnya kita cari X sama dengan X aksen kurang 1 kan, tandanya berubah. Berarti kalau cara Y sama dengan Y aksen kurang 2. Ya, min 2 ya. Ini plus jadi min. Ini plus jadi min, dulunya min. Terus ngapain? Kita masukin aja ke sini. Berarti X aksen min 1 ditambah 2 dikali Y aksen min 2 dikurang 6 sama dengan 0. Oke ya. Terus kita buka kurungnya. X aksen min 1 tambah 2 Y aksen min 4 ya. Min 4 ya. Ya, min 4 ya. Karena jawabannya di sini Y sama dengan, kita bikin Y sama dengan aja ya. Berarti 2Y sama dengan min X aksen ya. Min X aksen. Min X aksen tambah 1. Tambah 4. Tambah 6. 4 tambah 6. Oke, berarti 2Y sama dengan min X aksen tambah 11 ya. 11 ya. Nah, ini pengen jadiin Y sama dengan, berarti Y sama dengan min X per 2 aksen tambah 11 per 2. Oke, aksennya kita hilangin. Berarti Y sama dengan X per 2 min X per 2 tambah 11 per 2. Kemana jawabannya? Oh, pakai setengah ya, yaudah deh. Setengah min setengah X tambah 11 per 2. Yang mana? Min setengah X tambah 11 per 2. Yang B ya? Itu enggak? Ya, yang B. Oke, begitu caranya. Jadi yang di translasi ini kuncinya adalah kuncinya hanya kita menjumlahkan ya. Kita hanya menjumlahkan ya. Jadi kalau misalnya intinya X aksen itu kalau kita jumlahkan dengan berapa pergeserannya berapa gitu. Terhadap pergeserannya gitu aja ya. Nah, terus kalau misalnya garis kita pakai rumus cepat aja. Ya, kalau garis itu pakai rumus cepat dibalik. Tapi kalau diketahui ternyata hasil transaksinya diketahui, berarti kita langsung kita masukin aja. Gitu. Gimana? Paham nggak sejauh ini? Ada yang mau ditanya nggak? Gimana Kak? Kalau pas kayak gini yang pengen saya tanya gitu, tapi nanti pas ada soal baru saya bingung gitu. Oke, ya udah nanti kakak kasih banyak soal deh. Atau nanti ini harus rajin juga cari soal ya, biar nanti bisa kita diskusikan atau kalau misalnya ada yang bisa kita diskusikan ya. Oke, terus sekarang kita masuk yang kedua nih, subbab yang kedua ya. Yang kedua kita namanya belajar refleksi. Ya. Kalau tadi kita belajar itu adalah sebentar ya.
belum aku lagi ini. Bentar aja Tadi kan. Ngajar dulu bentar. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya refleksi. Refleksi itu adalah artinya pencerminan. Masih ingat pelajarannya? Refleksi, Kak. Refleksi itu pencerminan ya. Refleks namanya juga refleks ya. Refleks berarti cermin ya. Oke, refleksi itu jadi misalnya nih, misalnya sebuah titik nih ya, sebuah titik garis merah aja kali ya. Sebuah titik nih dicerminkan terhadap, nah ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 jenis refleksi ya. Ada 7 jenis refleksi. Jadi sebuah benda itu bisa direfleksikan dengan 7 cara seperti itu. Nah, ini yang harus nanti kita hafal. Nah, gimana kok bisa sampai segitu sih? Coba kita lihat satu-satu ya. Misalnya kita punya sebuah titik A. Titik A 4,2 ya. Titik A 4,2 dicerminkan MX terhadap sumbu X, atau kita tulis dengan MX ya. Ini ya. MX. M itu artinya mirror ya. Mirror kan kayak X ya. Terhadap sumbu X. Maka kita akan menghasilkan titik baru. Nah, yang pasti kan kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan berada kan di sini kan. Kan kita cerminkan terhadap sumbu X nih. Maka dia akan berada di sini. Dan hasilnya adalah di 4, -2. Betul nggak? Iya. Ya. Nah, kalau seperti itu, bisa kita tulis bahwasanya yang berubah, kita lihat di sini nih, 4-nya tetap, X-nya, yang berubah adalah Y-nya. Y-nya berubah. Y-nya, ya, Y-nya berubah jadi min. X-nya tetap. Jadi, ketika titik A, X, Y direfleksikan terhadap MX atau terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan adalah X, min Y. Ya, gitu ya. X, min Y. Oke. Terus kalau misalnya direfleksikan terhadap sumbu Y misalnya. 4,2 kita refleksikan terhadap sumbu Y. Maka dia akan berada di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia akan berada di sini kan? Itu enggak? Iya. Ini akan berada Berarti A aksen. Berapa titiknya? 4, min 4. Min 4,2. Sorry. Min 4,2 ya. Min 4,2. Berarti yang berubah adalah X-nya. Sehingga bisa kita sebut A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan min X, Y. Itu ya. Oke, nah terus misalnya, kalau ada misalnya garis, ya, kalau ada misalnya garis, kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X misalnya. Y sama dengan X itu berarti garisnya gini nih. Oke ya. Misalnya ke titik 4,2 ini ya. 4,2 ini kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan Y, maka dia akan berada di sini nih. Kita kasih cermin di sini, maka jaraknya di sini 1 kan. Dia akan berada di sini. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka dia akan menjadi 4,2,4 ya. 2,4 ya. Jadi kalau kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan Y, maka dia akan berubah posisi. Ya, gitu ya. Nah, terus ada lagi misalnya, kita lihat aja masing-masing ya. Kalau misalnya kita proyeksikan terhadap titik pusat 0 misalnya di sini. Ya, maka dia akan berada di sini nih. A. Ya. Ini cermin di sini, maka dia akan berada di sini. Maka dia akan menjadi min X, min Y. Min X, min Y ya. Maka ini nomor 4 ini. Itu nomor 5 kalau misalnya kita refleksikan terhadap H misalnya. Terhadap X sama dengan H.
Berarti maksudnya gini nih, X sama dengan H misalnya gini nih. Titik A 4,2 kita refleksikan terhadap ini. Kita kasih garis ini nih. Maka dia kan di sini posisinya kan? Betul nggak? Iya. Ya. X sama dengan 3. Kita refleksikan terhadap X sama dengan 3 ya. Nah, maka dia akan berada di yang awalnya itu adalah 4,2, dia akan menjadi 2,2. Nah, untuk dapatin yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah X-nya. Y-nya tetap ya. Y-nya tetap. Iya. Nah, cara untuk mendapatkan itu adalah rumusnya adalah 2H kurang X. Nah, itu coba ya. Misalnya kita refleksikan kita 3, berarti 2 kali H, H-nya berapa? 3 kurang X. Berarti 6 kurang 4, dapat 2. Ya kan, benar 2 kan ya? Sehingga titik barunya Iya. ada min 2,2. Oke, gitu ya. Nah, terus setelah itu, kalau misalnya sebuah titik diproyeksikan terhadap sumbu Y sama dengan H, sama juga ya rumusnya ya. Y sama dengan H kayak ini misalnya nih. Maka dia akan berada di sini nih. Rumusnya sama, berarti yang berubah adalah Y-nya. Berarti 2H kurang Y. Oh, ini kan 2H kurang X. Oke, terus kalau Berarti misalnya, kenapa? enggak lah Kak. Ya. Kalau misalnya terakhir nih, jika diproyeksikan terhadap Y sama dengan min X, nah kayak gini nih. Kalau tadi kan kalau Y sama dengan X kan gini garisnya. Tapi kalau Y sama dengan min X, begini garisnya nih. Nah, maka dia akan berada di min Y, min X. Kebalik dia jadinya. Berarti dia berada di Min 2. Y. Berarti Di sini dong berarti ya. di mana Kak? Iya di sini. Di situ. Min Y, min Y, min Y, min Y. Oh, sorry. Di sini dong berarti. Di sini dong. Oh ya, ini kan cerminnya ya. Dia akan berada di sini nih. Sorry, dia akan berada di sini. Ini kan. Sini kan. Gitu ya. Ini barangnya Iya, dia ke sini sampai ke sini nih. Maka dia akan berada di min 2, min 4. Nah, ini rumusnya adalah min Y, min X. Nah, ini yang harus dihafal ya. Direfleksi yang harus dipahami dan dihafal. Kalau misalnya nanti nggak hafal rumusnya, nanti diingat-ingat aja. Bisa digambar lagi gitu. Gambar lagi gimana ya gambarnya ya gitu. Gambar lagi aja, dicoba-cobain. Biar apa? Biar nanti kenapa dijelasin ini sebenarnya bisa aja dihafalin langsung sih. Biar nanti ingat. Kalau nanti misalnya lupa caranya bisa coba-coba gambar lagi gitu. Itu ya yang harus dihafal. Jadi kakak juga belum hafal total sih sebetulnya ya. Tapi ya dikit-dikit hafal lah gitu. Tapi yang penting paham caranya, paham sumbernya dari mana dan gimana caranya. Itu ya. Oke, misal yang pertama, coba ya. Yang pertama, coba. nah ini ada apa namanya? Ada juga cara menggunakan refleksi dengan matriks ya. Tapi kakak juga nggak perlu di ini sih. Apa namanya nggak perlu pelajari juga. Kenapa sih? Jadi gini, cara kita mencari matriks refleksi itu bisa juga kita pakai dengan cara matriks, ya, dengan metrik identitas. Jadi kita bayangkan ini itu adalah X-nya, ini itu sama dengan X-nya, ini sama dengan Y-nya. Jadi kalau misalnya nih, Iya. AXY direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya kan X min Y ya, berarti X-nya tetap 1 kan? Iya. Ini tetap min kan, jadi min 1 gitu. Nah sebenarnya kakak juga belum tahu nanti penggunaan di mana sih ini. Cuman kalau misalnya ada rumus ini yang lebih cepat, ini kan rumusnya nih. Ngapain juga kita pakai rumus ini gitu loh. Nah kakak lihat ini takutnya nanti ada juga nanti di soal-soal yang pakai ini seperti itu. Contoh kayak ini misalnya nih. Contoh ya yang pakai matriks ya. Sorry, kakak ulang lagi. Ini ngikutin samping aja ya. Kalau misalnya min X, ini min X nih. Y tetap kan. Terus Y min X. Y-nya tetap 1. Jadi X-nya ada lagi. Gitu kan ya. Metrik identitasnya dibalik gitu. Terus jika AXY direfleksikan terhadap Y sama min X, maka hasilnya min Y sama min X. Berarti dibalik terus dinegatifkan. Ya kan? Ini kan identitas utama, identitas asli begini, terus dibalik identitasnya 0, min 1, min 1, 0, tapi habis itu dinegatifkan dua-duanya. Kalau ke 0 berarti hasilnya ada min X sama min Y, berarti min dua-duanya. Kalau yang tadi terhadap garis ini 2H min X min Y, nanti tulisnya seperti ini. Contoh kayak ini misalnya nih. Ini sudah tahu aja ya. Contoh misalnya tentukan titik koordinat bayangan 63 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X mana sih matriksnya? Y sama dengan min X, berarti ini kan? Y sama dengan min X. Berarti adalah matriksnya adalah 0, min 1, 1, 0.
Kita kalikan Gitu, 6 dengan nol. 6 dan 3. Kita kalikan dengan cara matriks ya. 0 kali 6, 0, min 3 kali 3, Nol. berarti min 1 Min kali 3. min 3. Ya, terus di bawahnya 1 kali Min 6. terus 0 kali Min 3. 6. Nol. Jadi hasilnya adalah min 3, min 6. Sebenarnya bisa aja langsung kita pakai kan. B 6 3 kita refleksikan terhadap M, Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu kan hasilnya min Y, min X kan? Iya. Dibalik Berarti aja. dibalik aja ya, Kak. Iya, dibalik aja. Min 3, min 6. Selesai kan? Atau ngapain kita pakai rumus panjang-panjang kayak gini? Biasanya sih ada soal, biasanya itu. Kemungkinan ya, takutnya nanti ada soal misalnya dia diketahui pakai metrik matrix begitu kan ya. Nanti jangan kaget. Iya. Pakai metrik juga bisa dicari metrik identitas. Ya. Nah, coba ini sekarang nih. Gimana kalau misalnya refleksi garis atau kurva ya? Sama dengan cara translasi tadi, kalau kita refleksikan terhadap garis atau kurva, berarti kita rubah dulu ya. Tadi apa katanya tadi? Kalau misalnya XY ditranslasikan terhadap M, Y sama dengan X, maka hasilnya adalah Y sama dengan X. Maka hasilnya X, Y kalau nggak salah ya. Min X ya, Kak? Ya, Y X dong. Oh iya. Nih. Y X kan? Oke ya. Y sama dengan X kan? Berarti X sama dengan Oh iya. berarti X aksen, X sama dengan Y aksen ya. Terus Y sama dengan X aksen, atau di sini kita balik jadi ya benar sih gitu sih. Salah nih. Berarti kalau gini kan ini kan Y aksen ya, X aksen nih. Berarti Y aksen sama dengan X ya. X aksen sama dengan Y, atau kita bisa tulis X itu sama dengan Y aksen. Berarti Y itu sama dengan X aksen ya. Nah, ini yang kemudian kita masukkan ke sini nih. Berarti kita masukin kayak tadi, berarti 3X tambah 2Y kurang 1 sama dengan 0, berarti 3 dikali X-nya berapa? Y aksen ya, tambah 2 kali aksen kurang 1 sama dengan 0. X-nya kita hilangin, jadi 2X tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. X-nya kita rubah di depan. Seperti itu ya. 2X dari mana, Kak? Oh itu ya, dibalik. Kakak balik langsung nih, ini 2X tadi kan. Kita pindah ke depan. Ini Y-nya kita pindah ke sini. Itu ya. Kalau dipindah nggak ganti tanda, Kak? Enggak ya? Enggak, ini kan masih dalam satu ruas yang sama. Cuma pindah ke depan doang. Soalnya kan di sini kan X-nya depan ya, Y-nya belakang. Maksudnya kan jadi Y depan jadinya. Gitu ya. Paham maksudnya? Atau masih bingung? Kak. Oke, paham ya? Oke. Nah, coba contoh latihan ini misalnya nih. Titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan A aksen min 2, min 1,2. Koordinat titik A adalah, nah gimana caranya nih? Berarti titik A ini kan? Ini kalau kita gambar dikit ya. Ini A. Ini A aksen nih. Ya kan? A aksen. Ya. Ini X sama dengan 1. Ini A aksennya berapa? Min 1,2. Gitu ya. Nah. Iya. Si A ini direfleksikan terhadap 1, maka menghasilkan A aksen. Gitu ya. Ini agak beda nih. Nah, kalau kita mau mencari A, berarti kita tinggal merefleksikan A aksen terhadap garis ini juga hasilnya juga sama kan? Betul nggak? Coba perhatikan. Iya. Kalau A aksen ini kita refleksikan terhadap 1, maka dia akan menghasilkan A. Ya udah, berarti kita A aksen ini kita refleksikan saja terhadap M sama dengan 1. Maka hasilnya kan A, sama aja gitu.
Nah, berarti ini kan M sama dengan H kan? Berarti A sama dengan apa rumusnya tadi? 2H min 1, Y. Betul nggak? Karena X ya, berarti X yang berubah ya. X min 1. Berarti A sama dengan 2 dikali H-nya berapa? 1 min 1. Min 1, 2. 2. Berarti 2 kurang 1 berarti 1 ya, 1,2. Itu enggak? 1,2 yang mana? Berarti B ya jawabannya berarti ya. Bentar, kok di orang jawabannya B sih. Min 1,2. Oke, benar. Min 1,2. Oke. Dua H kurang X. Min 1,2. Kok 2 H-nya berapa sih? 2. Tambah dong jadinya. Ini kan min 1 ini. Tambah dong sini jadinya. Enggak? Ayo. Oh. Iya. Ya, benar kan? Aksen sama dengan min 1,2. Berarti kita reduksikan terhadap M. X sama dengan 1. Berarti 2 dikali min 1 kurang 1,2. Berarti sama dengan 3,2. Jawabannya adalah ini. Oke, coba nomor 2 coba. Segitiga PQR. Segitiga PQR memiliki koordinat P 3,2, Q min 1,0 dan R min 3,4. Segitiga PQR direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Koordinat P, Q aksen, dan Q aksen adalah apa syaratnya ketika X Y direfleksikan terhadap M, Y sama dengan X, maka hasilnya akan menjadi apa tadi? Y sama dengan X. Berarti Y, X ya. Dibalik ya. Iya. Nanti akan menghasilkan Y sama dengan X ya. Berarti itu 2,3. Yang A ya, Kak? Berarti ini berarti 2,3. Oke, betul. Oh iya benar 2,3 ya. Udah pasti ketahuan satu, udah ketahuan semuanya ya. Balik aja ya kan ya, Kak? Nggak perlu dihitung juga bisa kan ya? Langsung aja boleh. Jadi di sini P aksennya 2,3. P aksennya sama dengan 0,-1. R-nya sama dengan 4,-3 ya. Iya. Ini rumusnya ya. Oke. Oke, selanjutnya. Misalnya hasil refleksi titik P 2,5 terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y adalah, nah ini 2 kali nih. Refleksikan dulu terhadap ini, habis itu di terhadap sumbu Y. Nah, kalau misalnya X, langsung aja ya. Kalau misalnya P 2,5 refleksikan terhadap M, Y, min X, gimana caranya? Rumusnya? Min Y, min X, betul nggak? Min Y, min X ya, Kak? Ya, berarti P aksennya adalah min 5. Sorry. Min 2. 5 dong. Min 5. 5, min 5. min 2. Min 2. Ya kan? Min Y, X. Karena bentuknya adalah min Y, min X. Ya kan? Oke. Nah, habis itu P aksen 5, min 2 kita inikan terhadap M. M sama dengan Y. MY. Maka yang berubah apa tadi kalau Y? Yang berubah adalah apa yang berubah? X ya. Berarti min 5, min 2. Min 5, benar ya? Merubah X ya. Yang berubah X ya. Nih.
Berarti itu harus dihafalin ya Kak, semua rumusnya. Matematika itu nggak boleh dihafalin ya, tapi harus hafal. Gimana tuh caranya? Nggak boleh dihafalin tapi harus hafal. Berarti harus latihan. Pusing kita Berarti kalau menurut ngomong. Kakak lebih baik menghafalkan atau memahami Kak? Kalau matematika. Memahami lah. Memahami lah. Tapi ada bagian-bagian yang nggak bisa kita pahami, kita hafalin aja. Contoh misalnya luas lingkaran VR kuadrat. Kenapa VR kuadrat? Kenapa VR kali T gitu kan misalnya. Luas tabung sama dengan VR kuadrat kali T. Kenapa VR kuadrat kali T gitu. Nah, itu nggak perlu dipahami, ya udah rumusnya gitu loh. Pokoknya kalau volume itu luas alas kali tinggi kayak gitu misalnya. Ada beberapa yang perlu kita pahami, ada beberapa yang nggak perlu kita pahami. Kalau sekiranya dengan memahami itu memudahkan kita menghafal, ya pahami aja. Kalau misalnya dengan memahami trik-trik tertentu atau kita mempunyai clue-clue tertentu biar semakin gampang menghafalnya, ya hafalin aja trik-triknya. Kayak gini misalnya, apa sih yang bisa kita tarik benang merahnya di sini bisa ngafalin gitu loh. Misalnya kalau kita apa namanya mx, kalau ini kita hafalin nih ax, y direfleksikan terhadap sumbu x, maka hasilnya x, min y agak susah kita dua ini bisa kita ngambil sebuah benang merahnya bahwasanya pokoknya kalau direfleksikan terhadap sumbu x atau sumbu y dia akan berkebalikan minus, itu aja udah selesai. Kalau terhadap sumbu x berarti minus, yang berganti adalah y-nya jadi minus, kalau terhadap sumbu y berarti yang berganti adalah x-nya sumbu minus, itu misalnya konsepnya gitu. Daripada kita ngafalin bahwa x y itu menjadi x, min y kayak gitu, minimal kita hafalin aja maksudnya atau konsepnya kayak gitu. Nah, ini juga bisa kita hafalin kayak gitu. Kalau y sama dengan x kayak gimana, kalau x sama dengan y gimana. Tuh. Jadi bisa dihafalin kayak clue-clue kayak gitu-gitu. Nah, lebih baik sih clue itu kita temukan sendiri gitu loh. Pelajari, oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begini. Ya, kita pikirin clue kayak gini aja deh gitu. Paling enak itu adalah clue-nya itu kita yang nemukan masing-masing. Lebih gampang kita ngafalinnya. Oke, kita lanjutin ya sampai selesai. Oke, titik. Nah, ini nomor 4 ya. Titik A min 2,4. Sebentar ya. Bentar. Saya lupa ya. Sebentar dulu. Siapa ya? Sore ini materinya apa? Zoom-nya disiapin. Teriak menonton sebentar ya. Oke, lanjut ya. Iya Kak. Oke. Gimana kalau misalnya titik A 2,-4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan P, lalu dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan Q. Menghasilkan A aksen itu adalah 6,-2 hasil 3P tambah 4Q adalah. Nah, ini gimana caranya? Kuncinya dulu. Kalau X direfleksikan terhadap P, apa tadi hasilnya? Berarti X min Y. 2P min 1. 2P. Kok udah min 1 sih? 2P min X, Y. Itu enggak? X sama dengan P. X sama dengan H kan? 2H min X, Y. Ya kan? Nih, 2H min X. Jadi kalau X-nya sama dengan berarti 2H min X. Kalau Y sama dengan H berarti 2H min Y. Itu ya. Oke, balik lagi ke bawah. Oke. Kita harus ingat dulu. Nah, terus nanti kalau Y sama dengan Q berarti X berarti X, 2 X, min 2 ya Kak? Ya. Min 2Y. Min 2Y. Oke, berarti kalau kita bikin di sini nih A min 2, min 4 ya direfleksikan terhadap MX sama dengan B, maka hasilnya adalah berapa di sini? Aksennya berapa?
2P, 6. min X-nya berapa? Min 2, berarti tambah 2 kan? Koma min 4. Ya. Betul nggak? Terus kita Benar. refleksikan lagi menjadi M, Y sama dengan Q, maka di sini menjadi A aksen 2, 2P plus 2, 2 dikali Q, min 4, jadi plus 4 ya. Oke? Gitu ya. Oke. Jadi hasilnya adalah, aksennya adalah, satu sini kali ya, aksennya adalah, berarti aksennya 2P plus 2, 2Q plus 4, sama dengan, berapa tadi sini katanya? 6 min 2, gitu ya. Betul nggak? Iya. Paham maksudnya? Oke ya, tinggal nyalin doang sih. Gitu. Ini direfleksikan, A direfleksikan menjadi A aksen dengan sudut P, hasilnya ini. Terus ini direfleksikan lagi menjadi MY sama dengan Q, maka hasilnya adalah A aksen ini. Oke, paham maksudnya? Simpel ya? Kurang. Oke, tadi kan katanya kita kan punya titik A min 2, min 4 ya. A min 2, min 4. Iya. Nah, A min 2, min 4 ini katanya direfleksikan terhadap AX sama dengan P. Oke ya. Nah, dapatlah hasil nanti tuh. Hasilnya apa? Hasilnya A aksen. Nah, tapi nggak sampai di situ aja katanya. Setelah dapat A aksen, dilanjutkan lagi refleksi terhadap Y sama dengan Q. Jadi 2 kali direfleksi nih. Dapat ada A, direfleksikan dapat A aksen, terus direfleksikan lagi. Sehingga hasilnya adalah menjadi A aksen. Ternyata A aksen ini diketahui. Hasil akhirnya 6, min 2. Yang ditanya bukan itu. Yang ditanya adalah berapakah nilai P sama Q. Kalau biasanya kan diketahui nih, direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 misalnya. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 misalnya. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Yang diketahui ini yang ditanya, tapi hasil akhirnya diketahui. Kita masukin aja ke rumus, kita ikut rumus aja, nanti ujung-ujungnya ketemu gitu loh. Katanya gimana? Pertama, A min 2, min 4 direfleksikan terhadap X sama dengan P. Nah, kita harus ingat rumusnya. Kalau direfleksikan terhadap X sama dengan P, nah ini nih. Maka titik barunya adalah 2P min X, Y. Atau kalau tadi di rumus kita 2H min X. Dapat dari rumus ya, Kak? Ya, ini dari rumus nih. Ini dari rumus. Rumus yang di atas tadi ya. Ya. Rumus yang di atas tadi nih. Yang ini nih. Pertama direfleksikan terhadap X sama dengan P katanya kan. Kalau di sini kan di sana kan P, kalau di sini kan H nih. Maka rumusnya adalah 2H min X. Kalau kita dipakai P berarti 2P min X, Y. Gitu kan? Iya. Kayak gitu ya. Nah, ketemu kita tuh yang A aksen. Biasanya A aksen tuh satu. Jadi A aksen itu adalah 2P min X, Y. Berarti 2P dikali min X. X-nya berapa? X-nya min 2. Berarti min kali min plus. Jadi 2P plus 2. Y-nya tetap min 4. Nah, ketemu nih A aksen nih. Ini. Tapi nggak sampai di situ ternyata katanya. Yang hasil ini direfleksikan lagi. Tapi sekarang pakai Y sama dengan Q. Tadi X sama dengan P, sedangkan Y sama dengan Q. Nah, kalau Y sama dengan Q gimana? Jadi A aksen 2-nya. A aksen 2, X-nya tetap. Ya, X-nya tetap. Terus Y-nya berubah. Y-nya jadi 2Q min Y. Ya. X-nya yang mana? X-nya yang ini. Ya udah kita cariin aja X-nya tetap itu kan 2P plus 2. Terus Y-nya yang mana? Y-nya yang 4 ini nih. Nah, 4 ini kita ganti menjadi 2Q min 4. Jadi min kali min plus jadi 2Q plus 4. Gitu. Paham nggak? Ya, yang mananya yang apa namanya? Yahoo yang nggak paham. 2Q-nya, Kak. Apa? 2Q-nya dari 2Q-nya. 2Q. 2Q-nya ya. Oke. Iya. Bentar. Pak ini dulu. Ini sih. Nah. Oke ya. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke ya? Ya, dengan rumus yang tadi, maka A aksennya kita dapat 2P, karena X-nya sama dengan P ya, 2P dikurang X. X-nya min 2 berarti plus 2 ya, langsung ya, koma 4, sorry min 4, tetap tuh min 4. Terus ditranslasikan, direfleksikan lagi, di mana
M, Y sama dengan Q. Nah, kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan Q, rumusnya adalah tadi di atas itu, Y sama dengan Q. Nah, ini kan ya, Y sama dengan Q. Kalau ini kan Y sama dengan Q. X buah. Berarti X-nya tetap nih. X-nya tetap, tapi H-nya berubah. Y-nya berubah. 2H kurang Y. Kalau kita tadi Q, berarti 2Q kurang Y. Berarti X kurang 2Q kurang Y. Nah, tapi di sini tuh kita refleksikan X-nya bukan X bener, tapi X-nya di sana adalah nilainya adalah masih tadi sih. Nah, tapi di sini X-nya adalah ini nih. 2P min 2 plus 2 tetap. Berarti kita tulis di sini A aksen 2-nya 2P plus 2. Nah, ini X-nya ya. Ini X-nya nih. Oh iya, tuh. Gak berubah nih. Ini X-nya ya, ini X sama dengan X. Nah, ini Y-nya nih. Y-nya berapa? Y-nya min 4. Min 4 berarti 2 dikali Q. Min 4 berarti plus 4 di sini. Gitu. Oke, paham maksudnya? Oke. Oke. Kalau di rumus 2H, kalau di sini 2Q ya, Kak? 2Q. Kenapa 2Q? Karena ini nih. Karena di sini Y sama dengan Q ya. Kalau ini kan angka ya, Y sama dengan 3 gitu ya. Boleh Q, boleh apa, pokoknya rumusnya kurang lebih seperti itu. Mau H, mau Q nanti seperti itu ya. Iya, Kak. Ya. Oke ya, jadi gini nih hasilnya. Nah, terus gimana? Ternyata aksennya diketahui. Yang ditanya kan P sama Q ya. P-nya berapa, Q-nya berapa. Iya. Aksennya diketahui nih. 6, min 2. Nah, kita samain aja pakai matriks ya. Matriks 2 kali 1 nih. Berarti 2P plus 2 sama dengan 6, 2Q plus 4 sama dengan 2 gitu. Nah, baru kita selesaikan nih. Berarti 2P plus 2 itu sama dengan 6. Berarti 2P sama dengan 6 kurang 2. Berarti 2P sama dengan 4. Dengan 2. Q-nya berapa? Q-nya berarti 4 sama dengan min 2. 2Q sama dengan min 6. 3. Min 3 ya. Min 3 dong. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah 3P tambah 4Q. Berarti P-nya berapa tadi? 3 kali 2 tambah 4 dikali min 3. Berarti 9 kurang 12. Berapa 9 kurang 12? Min 3. Yang mana jawabannya? Kok nggak ada jawabannya? Kok nggak ada jawabannya? 3 kali P. 3 kali P. Berapa kan? 2P. 2P tambah 2. 6 kurang 2, 4. P-nya 2 ya? P-nya 2 dong. Iya. Tuh, 6 dong di sini. Berarti min 6 dong jawabannya. Iya. 6 ada dong, C. Gitu caranya. Oke. Paham kan? Terima ya. dulu aja, nanti baca-baca lagi. Yang paling penting saya harus tahu rumusnya ya, Kak. Ya. Rumus-rumus di atas tadi. Yang paling penting itu adalah bisa menggunakan rumus. Tahu rumusnya dan bisa menggunakan rumusnya dan memahami. Nanti paling ingat. Caranya cuma satu sih, ya harus sering-sering latihan ya. Kakak sih kurang juga ngasih kamu latihan sih. Paling nanti kamu sering-sering latihan, cari-cari soal di Google juga boleh ya. Atau cari soal di mana, nanti kalau kamu nggak ngerti nanti kita bisikin, Pak, Kak, kok ada soal begini sih gitu. Gimana sih caranya nih, Kak gitu. Nah, kalau saran Kakak sih, kamu kalau cari latihan soal di Google, kamu unduh aja soal-soal UN sama soal UTBK. Jadi kalaupun nanti kamu bahas soal, nggak buang-buang ini gitu loh, bahas soal yang sekiranya nanti banyak keluar di UTBK atau gitu. Gitu. Ini apa UTBK tahun lalu ya, atau Kenapa? UTBK tahun lalu ya, Kak? UN yang ini gitu. Nanti kita bareng-bareng diskusi lah, kita cari lihat soalnya. Tapi kalau kakak dulu sih waktu SMA sih kakak semuanya kakak lalap tuh, semua soal kakak lalap tuh. Pokoknya masih ada soal di buku tuh kak kerjain semuanya. Jadi kakak tuh dulu kalau SMA itu pokoknya
ketemu soal kerjain semuanya. Jadi nggak ada model soal nggak kakak kerjain dulu itu. Nah itu lebih seru tuh kayak gitu. Jadi nanti kamu gimana pun soal jenisnya kamu bisa ngerjain. Tahu materi Kak. Kenapa? Masa tapi Kakak udah tahu dasar ya kalau kayak gitu. Udah tahu dasarnya. Ya kamu tantangan sih kamu nggak tahu dasarnya. Tapi gini loh, kalau kita belajar di sekolah itu cuma dasar-dasar doang biasanya. Cuman kalau ada soal-soal kombinasi digabungin ini itu menjadi aneh tuh. Kalau dulu kakak nggak ada tuh tentang Google. Kalau sekarang kita enak banget ya. Kita bingung dikit Google dapat gitu. Kalau dulu kakak nggak bisa gitu-gituan. Nah jadi kamu nanti perkaya jawab soal tapi dengan sejenis. Kalau udah bisa jangan jawab lagi. Oh ini udah pernah dikerjain nih model-model kayak gini udah lewat lagi gitu loh. Jadi kamu dalam satu model soal itu kerjain 3-4 soal udah cukup sampai mahir banget. Habis itu cari lagi model soal yang lain. Kalau ketemu lagi soal yang model-modelnya mirip udah nggak usah kerjain lagi gitu. Jadi ibaratnya kamu nanti tuh ngerjakan berbagai model jadi soal udah pernah ngerjain gitu. Nah kalau seperti itu soal apapun nanti UTBK, UN kamu bisa ngerjain semuanya. Tuh. Oke, lanjut sedikit dulu ya nomor 5 ya. Nah nomor 5 misalnya bayangkan garis Y min X plus 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan Y kurang 1 sama dengan 0. Nah ini menarik nih, Y kurang 1 sama dengan 0. Ini maksudnya sama dengan Y sama dengan 1 nih ya. Y kadang-kadang buat ragu kita nih. Ini kan garis ya, ini kan garis nih, garis lurus nih. Ini kalau kita kurva kan garis lurus itu kan, Y sama dengan 1 kan. Y sama dengan 1 itu kan garisnya gini kan. Y, garisnya kan gini kan, Y sama dengan 1 kan. Ini kan. Kadang-kadang bikin kita ragu sih gitu. Nah, memotong sumbu X di titik katanya ya. Nah, ini nih mungkin kamu bilang tadi nih memotong sumbu X di titik berapa gitu. Gimana caranya? Ini nih ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ini udah mulai kombinasi nih. Yang pertama adalah kita harus lihat bahwasanya titik ini mesti kita cerminkan dulu melalui ini nih, melalui ini. Ya, melalui titik Y sama dengan 1. Nah, setelah itu baru kita bicara titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X dimanapun kita belajar, pasti ketika titik potong sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka X-nya berapa? Itu intinya ditanya sama dia satunya. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan tetap mendapatkan bentuk persamaan nanti tuh. Nah, kita coba ya. Kalau Y sama dengan 1 tadi gimana caranya? Berarti X 2H X 2H min Y. Min Y ya. Oke, gitu ya. X, 2H min Y. Nah, oke, berarti ini nih. Itu kita substitusi kayak tadi. Berarti X aksen sama dengan X gitu ya. Itu enggak? Iya. Terus Y aksen sama dengan 2H min Y gitu ya. Min Y. Oke, gitu ya. Ini kita rubah nih. X sama dengan X aksen. Jadi kalau garis kita harus ubah dulu X sama dengan berapa. Selalu kayak gitu. Mau translasi, mau rotasi rubah dulu. Berarti kalau gini kita rubah nih. Berarti Y sama dengan 2H min Y. Aksen gitu ya. Betul nggak? Iya. Ini kita rubah ke sini. Y aksen rubah ke sini. Gitu ya. Oke, berarti H-nya berapa? Oh iya. Hanya 1 ya. Hanya berapa? Hanya 1 ya. Hanya 1 Satunya ya. dari mana, Kak? Bentar, ikut ubah di sini. H-nya kan di sini nih, H. Ini loh, H itu. Ini kan M terhadap Y sama dengan H kan? Oh iya. Ya, H-nya itu kan. Berarti 1 min berapa tuh? Oh, min Y ya. 1. Berarti 2 min Y. Itu enggak? Iya. Oke ya. Nah, 2 min Y. X-nya kita dapat, Y-nya kita dapat. Terus diapain lagi? Kita substitusilah ke sini. Berarti Y-nya berarti 2 min Y. 2 min Y tambah X. Aksen. Berapa? Kurang X dong. Ya, kurang X. Ya, gitu ya. Oke, habis itu berarti Y 2 min Y ya. Min Y kurang X sama dengan min 1 min 2. Min 1 min 2. Ya, berarti min Y min X. Kenapa sih harus begitu kan? Ini kan persamaan garis lurus ya.
Ya, persamaan garis lurus ya. Yang persamaan garis lurus dua variabel. Persamaan linear dua variabel ini nih. Bentuk garis ya. Persamaan linear dua variabel kan bentuk itu. Dengan AX plus BY sama dengan C. Kita rubah bentuk ini aja. Nah, ini rubah bentuk ini. Kenapa bentuk ini ya? Nah, katanya dicerminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan memotong sumbu X di titik berapa? Nah, katanya garis ini memotong sumbu X titik berapa? Syarat memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Gitu ya? Itu enggak? Iya. Berarti Iya. 0 min 0 0 kurang min X sama dengan min 3. Berarti X sama dengan 3. Berarti di titik 3, maka jawabannya adalah betul enggak? Oke, nomor 6. Dua lagi ya. Nomor 6 nih. Nomor 6, coba. Jika garis 3X plus 4Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka persamaan garis bayangannya adalah, coba. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya apa? Berarti X min-nya ya, Kak? Ini. Yo. Yang berubah, kalau Y, yang berubah X ya. Min X, Y dong. Min itu X. Iya. Iya. Ya kan? Berarti A, X, Y direfleksikan terhadap M, Y, maka hasilnya adalah X, Y. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, kebalikannya. Yang berubah X, berarti min X. Kan gini kan ya. Ini titik, direfleksikan terhadap sumbu X nih. Sumbu Y nih. Maka dia akan berada di sini kan. Yang negatif itu apa? Y. X-nya yang negatif nih. Y-nya tetap nih. Tetap 2 kan. Oke, ya udah. Berarti kalau begitu, X. B, Kak. Jawabannya B bukan? B. Atau juga sih. Kayaknya. Kan ini cuma dibalik-balik aja. Oh ya, dibalik aja ya. Yang berarti negatif ya? Iya, antara A sama B sih sebenarnya. Kemungkinan sih A ya. Coba ya, kita coba nih. Berarti X sama dengan min X aksen. Berarti, ya kan? Ya. Terus Y sama dengan Y ya. Berarti ya udah kita ubah jadi 3 dikali min X. Min X aksen. Tambah 4Y aksen ya. Sama dengan min 12. Ini min 12 ya, B berarti itu. Soalnya min 12 ya. Berarti min 3X. Aksen tambah 4Y sama dengan min 12. Jadi kan 4Y dibalikan. Duh, ini kok 3X di sini? Min 3X. Oh, dikali minus semuanya sama dia. Dikali min 1 semuanya. Berarti 3X kurang 4Y sama dengan 12. Oh, bukan. Kak. Ya, salah. Jauh ternyata salah. Hati-hati dong, hati-hati. Ya. Kali min 1 sama dia kadang-kadang itu ya. Oke, ini terakhir nih. Garis ini baru min Y ya, Kak, berarti. Belum nih. Y sama dengan X berarti ini 2 kali juga nih. Ya. Iya. Ini 2 kali ya. Iya. Berarti 2 kali. X, Y ditranslasikan terhadap M, Y sama dengan X. Apa rumusnya Y sama dengan X? X2H min Y ya, Kak? Enggak dong, ini Y sama dengan X. Bukan Y sama dengan B, bukan Y sama dengan A, tapi Y sama dengan X. Jadi ingat ya, ada Y sama dengan X. Gini, kalau di kurva gini nanti tuh. Kalau Y sama dengan X, nanti kurvanya begini nih. Y-nya 1, X-nya 1. Y-nya 2, X-nya 2. Y-nya 3, X-nya 3. Itu Y sama dengan X. Min 1, min 2. Nah, tapi kalau misalnya Y sama dengan A, misalnya kan Y sama dengan B, kurvanya gini nih. Ini kurvanya Y sama dengan A atau H. Itu beda ya kurvanya ya. Ingat, ini Y sama dengan X. Berarti Y sama dengan X, kalau nggak salah tadi apa rumusnya? Dibalikin ya? Balik berarti. Rumusnya tadi. Berarti Ya dibalik. Kalau Y sama dengan X itu, maka hasilnya adalah Y, X.
Maka hasilnya adalah Y aksen, X aksen. Dibalik ya. Nah, terus direfleksikan lagi terhadap sumbu X, MX. Hasilnya Berarti X min Y ya, Kak? Y aksen, min X dong. Sama min X aksen dong. Yang berubah Y-nya kan? Yang Oh, sekarang iya. ini yang menjadi Y itu ini nih. Ini yang menjadi X. Betul nggak? Yang berubah kan yang belakang kan? Iya. Nah, ini nanti hasilnya nih. Nah, baru kita masukin nih ke sini. Berarti X itu sama dengan Y aksen. Terus Y itu sama dengan min X aksen ya. Iya. Itu kan ya? Terus kita masukin ke dalamnya nih. Berarti 2 dikali Y aksen kurang Aksen X aksen kurang kurang 4 sama dengan 0. Berarti 2Y aksen tambah X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X, ini ke depan ya. Tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. C ya, Kak? Kok tambah 4 ya? Kok di mereka itu begini ya? Bentar. Y, X sama dengan min Y. X sama dengan min Y. Berarti X aksen sama dengan Y. X. X-nya min Y, betul nggak? X-nya min Y. Lah? Oke, sebentar. Sebentar. Kalau X, Y sama dengan X, dia akan menjadi YX. Oke. Kalau diketahui ini dengan X, dia akan menjadi Y min X. Oke, kita benar. Y sama min X. Oke, terus X aksen sama dengan Y. X aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan X. X aksen sama dengan terus Y aksen sama dengan min X. Y aksen sama dengan ini kebalik kita nih. Jangan kita sebutnya juga salah nih. Sorry. Nggak salah ya kita sebutnya. Harusnya nggak salah sih. Ini kita salah nih. Bisa jadi dia bingung nih. Ya. Berarti ini aksennya ya. Ini Mana, Kak? Ini Y aksen. Iya. Oke. Ini bukan aksen lagi di sini. Berarti X aksen sama dengan Y. Ya. Y aksen Iya. sama dengan min X. Berarti di sini adalah Y sama dengan X aksen ya. Terus X sama dengan min Y aksen Min gitu ya. Y aksen. Nah, ini baru kita masukin tadi, salah masukin kita tuh. Tadi apa yang kita masukin itu ya? Ngerti juga tuh. Berarti 2 dikali X min Y. Min Y. Y kan X ya. X. Ya, X. X ini terus 2 kali X. 2 kali Y berarti 2 X ya, min X ya. Min 4 dengan 0. Berarti min 2Y aksen kurang X aksen kurang 4 sama dengan 0. Oke, berarti ini kita X-nya taruh depan katanya kan. Berarti X aksen kurang 2Y kurang 4 sama dengan 0. Berarti X. Enggak, Ding. Hah? Kalau dari 2Y aksen ke 2Y itu tandanya berubah nggak sih, Kak? Yang mana? Tanda positif negatifnya berubah nggak? Ini. Kalau dari iya. Ini ke sini. Kan itu kan awalnya 2Y aksen ya, min 2Y aksen. Nah, di 2Y itu tetap min 2Y apa jadinya 2Y? Yang mana? Dari sini maksudnya? Iya kan, itu kan min 2Y aksen kan, Kak, ya. Awalnya. Terus tetap sama. berubah jadi 2Y kan? Ya.
Oh ini, Nah, yang tanda ini ke sini. dia tandanya itu berubah nggak? Tanda positif negatifnya. Sebenarnya nggak berubah sih, sebenarnya nggak berubah. Jadi dari sini, Berubah. oh sorry, dari sini kan ini negatif semua nih kan, sorry, ini masih negatif nih. Kakak cuma merubah X ini ke depan, ini ke belakang. Karena di soal X semua depan kan. Ya. Jadi X kita kedepankan semuanya. Terus ini udah selesai sebetulnya nih. Ternyata di soal juga X-nya positif. Berarti yang sini kita kali min 1, yang belakang juga kali min 1, sama-sama kali min 1. Ruas kiri kita kali min 1, ruas kanan kita kali min 1. Maka hasilnya adalah jadi plus X, plus 2Y, jadi plus 4 gitu. Awalnya enggak, awalnya tetap negatif gitu. Ini kan min 2Y nih. Min 2Y. Gimana? Dikali min satunya dari mana? Dikali min 1 itu kan kalau misalnya ruas kiri sama ruas kanan sama-sama dikali bilangan sama, hasilnya kan tetap sama, nggak berubah gitu. Kita rubah tandanya. Kenapa? Karena di jawabannya X-nya itu depan dan positif semua. Artinya kita harus rekayasa ini gimana caranya supaya X-nya jadi di depan. Ini kan Y depan nih. Ini kita ketengahin, X-nya kita depanin, ternyata masih belum selesai rekayasanya. X-nya itu harus positif. Caranya positif adalah ruas kiri kita kali positif, ruas kanan juga kita kali positif. Hasilnya akan sama. Contoh misalnya gini ya. Ini 4 nih dengan 8/2 misalnya. Ya. Kalau misalnya nih ruas kiri sama ruas kanan. Ini juga kalau misalnya kita kali min 1, kiri yang kanan juga kita min 1, hasilnya sama. Jadi min 4 di sini, ini juga jadi min 8/2. 8/2. Sama kan? Min 4 per min 4 juga kan? Sama-sama hasilnya kan. Jadi berapapun kalau asalkan sama-sama kita kali, sama kiri sama kanan hasilnya akan sama. Nah itulah kesamaan ya. Makanya kenapa? Itu nggak apa-apa Kak, kayak gitu. Nggak menyalahi aturan. Nggak apa-apa gitu. Itu sering banget dipakai kok. Merubah gitu kan. Tapi harus semuanya berubah. Kan semuanya berubah tuh. Yang awalnya min 2Y jadi 2Y kan. Min X jadi X kan. Min 4 jadi plus 4 kan. Semuanya berubah kan. Nolnya karena di belakangnya 0 ini nggak berubah. Karena belakang 0. 0 kali min 1 juga tetap aja 0 gitu. Gitu. Berarti jawabannya adalah ya Kak, jawaban. Mana jalannya? Nomor E ya. Gitu. Oke, apa namanya? Yahoo ya. Jadi itu materi untuk hari ini ya. Jadi kita selesai nih. Nanti kita kuis lah ya. Kita selesai untuk untuk materi yang pertama. Kakak rasa mudah-mudahan nanti kita bisa selesai dalam 2 kali pertemuan ya. Jadi nggak terlalu banyak kita ngabisin waktu juga. Kalau misalnya nanti selesai, kita bisa lebih cepat, bisa lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Untuk ujian-ujiannya nanti kakak akan coba kakak akan coba share, termasuk juga matriks juga kakak belum buatkan soal ujiannya ya. Kakak juga pengen tahu nih pengetahuannya udah sampai mana gitu loh, pemahamannya udah sampai mana. Nah cuma nanti kakak minta tolong nanti dipelajari lagi materi-materinya ya, jangan sampai ketinggalan lagi, dipelajari banget. Terutama materi kemarin dipelajari, biar nanti pada saat kita ujian nanti udah paham gitu, nggak ketinggalan. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kakak akan share materinya di Google Classroom. Yang kemarin belum kakak share sebenarnya ya, termasuk juga videonya, biar nanti bisa pelajari di rumah. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah Kak, kayaknya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kakak cukupkan sampai di sini. Dan tetap jaga kesehatan ya Yahoo ya, dan selamat sore Yahoo.